Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan kembali ditunda. Dan untuk mengetahui situasi dari Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung. Selamat siang Sufi, apa saja poin-poin penting yang Anda bisa informasikan dalam perkembangan kasus ini? Iya, Maggie, saat ini saya berada di PN Tipikor Jakarta Pusat, di mana baru saja sidang pembacaan surat dakwaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2022 Nadiem Anwar Makarim baru saja usai digelar, di mana pada sidang hari ini, sidang yang digelar untuk kedua kalinya kembali ditunda karena ketidakhadiran atau absennya dari Nadiem Makarim karena alasan kesehatan. Tadi memang pada saat pembukaan sidang yang berlangsung mulai pukul 10.30 pagi tadi dari majelis hakim, ketika membuka persidangan langsung menanyakan kepada jaksa penuntut umum bagaimana kenapa terdakwa Nadiem Makarim masih belum bisa dihadirkan. Kemudian dari jaksa penuntut umum sendiri langsung menyampaikan surat keterangan resmi dari dokter yang merawat Nadiem dari Rumah Sakit Abdi Waluyo yang menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2022 tersebut masih harus menjalani masa pemulihan hingga 21 hari ke depan pasca tindakan operasi yang dilakukan di Rumah Sakit Abdi Waluyo pada tanggal 9 Desember 2025 kemarin. Di mana jika terhitung sejak tanggal 9 Desember 2025, tentunya masa pemulihan tersebut yang berlangsung selama 28 hari, kemudian pada hari ini tersisa 21 hari, baru akan berakhir pada 2 Januari 2026. Sehingga jaksa penuntut umum sendiri mengajukan agar sidang pembacaan surat dakwaan ini digelar kembali pada 2 Januari 2026. Kemudian dari majelis hakim sendiri menanyakan kepada kuasa hukum dari terdakwa Nadiem Makarim bagaimana mereka menanggapi situasi ini, di mana memang terdakwa tidak bisa dihadirkan karena alasan kesehatan. Kemudian dari pihak kuasa hukum sendiri mengajukan untuk sidang pembacaan surat dakwaan dilakukan pada 6 Januari 2026. Dengan pertimbangan yang cukup panjang, majelis hakim sendiri akhirnya memutuskan, yang disampaikan langsung oleh Hakim Ketua yaitu Purwanto S. Abdullah, menyebut bahwa dari majelis hakim memutuskan sidang pembacaan surat dakwaan akan digelar pada 5 Januari 2026. Dengan pembatalan sidang yang digelar hari ini, secara total untuk Nadiem Makarim sendiri sidang pembacaan surat dakwaannya berarti sudah 2 kali mengalami penundaan. Nah, nantinya tentu saja dari pihak jaksa penuntut umum diminta, maksud saya dari pihak majelis hakim sendiri meminta jika nantinya pada tanggal 5 Januari 2026 atau pada hari yang ditentukan untuk menjadi hari persidangan untuk pembacaan surat dakwaan, jika memang kondisi Nadiem Makarim kembali mengalami gangguan kesehatan, artinya tidak bisa kembali dihadirkan, maka dari pihak majelis hakim sendiri meminta kepada jaksa penuntut umum untuk bisa menghadirkan langsung dokter yang merawat Nadiem di ruang persidangan. Namun jika memang Nadiem pada tanggal 5 Januari 2026 bisa dihadirkan untuk mengikuti sidang dari pembacaan surat dakwaan ini, tentu saja dari majelis hakim menyatakan tidak perlu ada dokter yang dihadirkan untuk memberikan keterangan kepada majelis hakim. Dan jika kita menilik sedikit ke belakang mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada periode 2019-2022 ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung hingga pada akhirnya pada tanggal 4 September 2025 Nadiem kemudian dinyatakan menjadi salah satu dari sekitar 4 tersangka, di mana peran Nadiem sebagai menteri pada periode itu dinilai cukup besar
dalam menyebabkan atau mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai 2,1 triliun rupiah. Dan dari pernyataan jaksa sendiri sempat disebutkan bahwa dari nilai total 2,1 triliun rupiah tersebut, Nadiem diduga menerima aliran dana hingga 809 miliar melalui perusahaan yang ia pimpin pada saat itu. Dan sejauh ini dari 4 tersangka yang sudah dilimpahkan berkasnya, mulai dari Nadiem Makarim, kemudian ada Ibrahim Arif dan Ibrahim Arif yang merupakan konsultan teknologi Kemendikbudristek pada masa itu, kemudian Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek, serta Mulyatsah, Direktur SMP Kemendikbudristek. Hanya Nadiem saja yang belum menjalani sidang pembacaan surat dakwaan, sementara 3 terdakwa lainnya sudah menjalani sidang tersebut pada 16 Desember 2025 kemarin. Demikian Maggie yang dapat kami informasikan dari PM Tipikor Jakarta Pusat saat ini. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang dakwaan dugaan kasus korupsi Nadiem Makarim. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung yang sudah menginformasikan, dan selamat bertugas